Genski, salam kenal, aku Mira. Kalau misalnya video ini lewat beranda kalian, berarti ini spesial untuk kalian. Aku seneng banget bisa ketemu kalian lewat video ini. Ya, buat kalian yang lagi ngerasa kecewa, ngerasa dunia gak berpihak atau pengen banget balik ke masa lalu untuk perbaiki semuanya, aku punya sesuatu untuk kalian. Kalian boleh dengerin baik-baik sambil memeluk diri sendiri. Seperti dahulu, setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku. Nah, Gengski, lagu yang baru aja kita dengerin dari Gitap yang judulnya Semoga Sembuh mengingatkan kita kalau masa lalu itu tuh nggak bisa diulang. Dan memang ada hal-hal yang gak bisa kita perbaiki lagi. Tapi di balik kenyataan pahit itu selalu ada harapan untuk pulih. Luka maupun baik fisik maupun jiwa, suatu saat itu akan sembuh walaupun membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Walaupun masa lalu itu gak bisa kembali, kita tetap bisa kok melangkah maju, membawa luka, tapi bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari perjalanan kita untuk terus bertumbuh. Nah, sebab itu, sebuah perjalanan belajar itu gak ada habisnya. Kadang kita melukai, kadang juga kita yang terluka. Nah, semua orang itu pernah salah langkah, salah ambil keputusan. Tetapi hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang berproses, belajar memaafkan dan menerima. Nah, mungkin dari Gengski di sini ada yang suka sama drama Korea. Nah, termasuk aku nih. Kalau misalnya Gengski lihat di belakang aku suka banget sama dunia perkipopan. Ini poster-poster tentang boyband gitu. Nah, ini drakor. Mungkin teman-teman pernah menonton atau pernah dengar drakor yang judulnya The Good Bad Mother. Nah, aku jadi ingat kutipan dari drakor ini yang bilang gini nih: balas dendam yang sesungguhnya adalah benar-benar melupakan, sampai kita bahkan gak ingat alasannya dan terus hidup dengan baik. Kutipan ini indah banget ya teman-teman. Memaafkan orang lain itu tuh kadang lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Apalagi dengan pilihan yang dulu kita ambil waktu kita belum tahu banyak hal, tapi pelan-pelan kita bisa belajar dari situ. Nah, luka itu bukan untuk disesali terus-menerus. Luka itu ada supaya kita bisa lebih mengerti, bukan untuk dibenci tapi diterima sebagai bagian dari proses bertumbuh. Nah, kutipan ini nih indah banget teman-teman. Kutipan ini nih bilang kalau balas dendam terbaik itu tuh bukan dengan menyakiti balik, tapi dengan benar-benar melepaskan luka dan melupakan alasan sakit hati itu dan memilih hidup dengan baik. Itu tandanya kita udah menang atas masa lalu itu. Nah, dan kabar baiknya, Tuhan juga ngerti banget perasaan itu. Di Mazmur bab 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya apa? Tuhan itu gak jauh dari kamu yang lagi nangis diam-diam hari ini. Tuhan itu gak asing sama rasa kecewa yang kamu pendam. Bahkan waktu orang lain gak ngerti isi hati kamu, Tuhan tuh tetap ada, duduk di samping kamu dan bilang, "Hey, aku di sini, aku dekat." Jadi ingat ya Gengski, jangan biarin masa lalu bikin kamu berhenti di sini. Kita boleh patah, tapi jangan sampai kita hilang arah. Nah, semoga melalui perjalanan panjang di dalam kehidupan kalian perlahan sembuh dan bisa memaafkan apa yang udah terjadi. Karena gak semua hal itu ada di dalam kendalimu. Yang bukan di dalam kendalimu, yang bukan di dalam genggammu, kamu lepaskan pelan-pelan, ikhlaskan dan maafkan. Karena balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik. See you di video berikutnya. Jangan lupa jaga diri, jaga hati, dan jaga iman. Love you guys. Bye-bye.